Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Metodologi Studi Islam IAIN Pekalongan. Pada materi ini, kelompok kami akan membahas tentang agama dalam kehidupan manusia. Pertama-tama, perkenalkan, saya Umi Suciati sebagai moderator dan ada rekan saya Rihadatul Aisy Wibowo, Kusuma Ayu Arumukti, dan Iza Alifa. Berikutnya akan dibahas oleh rekan saya. Pengertian agama. Agama dalam bahasa Sanskerta terdiri dari dua kata, yaitu a dan gama. A berarti tidak dan gama berarti kekacauan. Jadi dapat diartikan agama dalam bahasa Sanskerta yaitu peraturan yang menghindarkan manusia dari kekacauan dan mengantarkan kehidupan manusia dalam keteraturan dan ketertiban. Unsur-unsur agama. Yang pertama, adanya keyakinan. Yang kedua, adanya kitab suci sebagai pedoman. Yang ketiga, adanya rasul pembawanya. Yang keempat, adanya ajaran yang harus dipatuhi. Dan yang kelima, adanya upacara ibadah. Ruang lingkup agama. Yang pertama, keyakinan atau kredial. Yang kedua, peribadatan atau ritual. Dan yang ketiga, sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dengan manusia maupun dengan alam semesta yang dikaitkan dengan rasa keyakinan atau kepercayaan tersebut. C. Latar belakang manusia beragama. Ada 3 alasan yang melatar belakangi manusia beragama. Yang pertama ada fitrah manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa insan manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Yang kedua ada kelemahan dan kekurangan manusia. Menurut Quraisy Shihab bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Yang ketiga ada tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Perkembangan agama. Pada mulanya, kita meyakini pendapat para ahli etnologi yang mengatakan bahwa semua bangsa di dunia ini pada awalnya adalah orang-orang liar. Zaman batu mendahului zaman logam. Dari suku-suku liar tersebut muncul peradaban yang bertumbuh secara bertahap. Teori yang menyatakan bahwa manusia sudah beradab dan manusiawi sejak awal kemunculannya, yang mana jika terjadi penurunan moral, maka itu merupakan akibat dari degenerasi, dari generasi ke generasi. Agama yang pernah tumbuh dan berkembang di muka bumi ini cukup banyak jumlahnya. Ada sebagian agama yang sudah musnah, baik ajaran maupun pemeluknya, dan sebagian lainnya masih hidup dan berkembang hingga sekarang ini. Sebagian agama yang sudah musnah itu disebabkan karena adanya beberapa faktor. 1. Ajaran agama itu sendiri tidak mampu membimbing dan memberikan arahan yang jelas, serta tidak mampu memenuhi tuntutan hidup dan kehidupan bagi para pemeluknya. Kemudian, pengikut atau pemeluknya telah musnah dari permukaan bumi ini. Lalu, telah lahir dan muncul agama baru yang lebih sesuai dengan kehidupan umat manusia atau bangsa pada zamannya. Para pemimpin agama tersebut berbuat sewenang-wenang terhadap pemeluk agama dari golongan awam. Lalu, agama tersebut sudah tidak menarik lagi, sehingga masyarakat
sudah tidak tertarik lagi untuk memeluk agama tersebut. Poin E. Berbagai pendekatan dalam studi agama. Macam-macamnya antara lain: 1. Pendekatan sosiologis, di mana pendekatan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam bermasyarakat. 2. Pendekatan psikologis. Psikologis atau ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang dapat diamatinya. 3. Pendekatan fisiologis. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui hakikat dari sebuah tulisan, karena pendekatan ini menyangkut tentang aspek bahasa. 4. Sejarah atau historis. Pendekatan ini adalah ilmu yang di dalamnya menyangkut sebuah peristiwa yang terjadi pada masa lampau. 5. Pendekatan teologis normatif. Pendekatan ini berfungsi untuk memahami agama secara harfiah. 6. Hukum Islam, yang dimana di dalamnya berisi tentang aturan dasar perilaku manusia. Nah, di dalam hukum Islam ini terdapat perkembangan hukum Islam. Ada beberapa tahap atau periode, antara lain: 1. Periode Rasulullah. 2. Periode sahabat. 3. Periode ijtihad. 4. Periode taklid. Sekian penjelasan dari materi kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang tertata atau tutur yang kurang teratur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.